Tabea Sigiwangko, baku dapat orang di Kelung Bacerita. Kelung Bacerita edisi kali ini kita akan membahas khusus tentang Sekolah Demokrasi Trisakti. Untuk mendiskusikan tentang Sekolah Demokrasi Trisakti telah hadir bersama kita saat ini Bung Leon Wilar. Tabea Bung Leon? Tabea benar? Ya. Bung Leon Wilar ini sehari-hari dikenal oleh para pemuda sebagai seorang aktivis, tapi juga di kalangan teman-teman penggerak Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI sebagai ketua GMNI cabang Tomohon. Dan kali ini bukan kebetulan Bung Leon hadir sebagai Direktur Sekolah Demokrasi Trisakti. Ya, Bung Leon, tidak bicara panjang lebar kita akan langsung berdiskusi bersama, berbincang bersama di seputar Sekolah Demokrasi Trisakti. Ya, kira-kira apa sebenarnya Sekolah Demokrasi yang teman-teman biasa singkat sedetik ya? Apa sebenarnya Sekolah Demokrasi Trisakti ini? Oke, benar. Jadi Sekolah Demokrasi Trisakti ini itu dia orang rumuskan dari berapa tahun lalu. Ya. Kenapa dia boleh ada? Kenapa boleh ada di Sekolah Demokrasi Trisakti ini? Berapa tahun lalu itu pasca pemilihan umum? Ya. Sedetik lihat, terlebih khusus teman-teman GMNI itu, karena sedetik itu kan belum hadir tuh waktu itu. Oh, jadi ini diinisiasi oleh teman-teman GMNI ya? Ya. Tapi hari ini siapapun bergabung di sedetik bisa. Iya. Jadi sedetik itu hadir karena berbagai persoalannya. Lebih khusus itu masalah-masalah tentang demokrasi. Konteks berapa tahun lalu itu tentang pemilihan umum. Iya. Sehingga teman-teman game ini tuh mohon sama-sama rumuskan tuh kira-kira apa yang boleh orang mau backing. Setidaknya ada hal kecil yang bisa membantu kader muda, terlebih khusus teman-teman di Tomohon, pemuda Tomohon itu bisa punya gagasan baru menjawab itu persoalan demokrasi itu ya? Demokrasi. Meskipun dia nak bisa menyelesaikan secara tuntas, tapi setidaknya dengan sedetik lahir itu niat baik itu benar, dia punya kemauan, punya niat membantu supaya demokrasi saat ini bisa seperti yang orang cita-citakan, idealnya. Jadi teman-teman berpikir ya bagaimana cara walaupun kecil kira-kira bisa memberi kontribusi bagi upaya memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia secara khusus di wilayah orang Sulawesi Utara dan di wilayah Minahasa, kira-kira itu. Kenapa memberi nama atau menyingkat sedetik? Ada maknakah ini? Tentu benar, sedetik itu orang memang pakai kata nama sedetik ini supaya banyak orang tahu seakan-akan itu sedetik itu nak berguna. Tapi sedetik itu teman-teman sesungguhnya itu sangat bermanfaat. Kalau dia mau diumpamakan waktu, waktu sedetik itu sangat bermanfaat. Sedetik itu bisa memberi pengetahuan ke orang. Dia boleh sadar yang dari tidak tahu, ketika sedetik itu orang kasih informasi itu menyadarkan orang, barangkali dia bisa sadar, kira-kira begitu. Jadi menurut orang, kenapa pakai kata sedetik? Karena waktu sedetik itu sangat berharga buat orang. Terlebih khusus berbagi pengetahuan for siapapun. Jadi singkatan itu bukan sekedar singkatan, tapi justru ada makna yang tersimpan di balik singkatan Sekolah Demokrasi Trisakti itu. Tapi balik dulu ulang ke soal Sekolah Demokrasi Trisakti. Kenapa menamakan Sekolah Demokrasi Trisakti? Sekolah Demokrasi Trisakti karena dia sekolah benar. Orang niat itu semua pemuda yang punya niat mau belajar sama-sama, sedetik ini jadi ruang bersama untuk orang belajarnya. Jadi orang berbagi pengalaman, pengetahuan, terlebih khusus mengembangkan orang potensi yang ada pada diri masing-masing. Nah, jadi dari ruang Sekolah Demokrasi Trisakti ini dia bukan cuma mengembangkan potensi diri tentang pemilu, bahkan orang boleh mau dapat tahu dari sedetik ini
tentu ada beberapa senior seperti Mner juga bisa membantu orang dalam upaya peningkatan kapasitas pengetahuan dalam sekolah demokrasi Trisakti ini. Dia boleh membahas berbagai pengetahuan, bukan cuma demokrasi tentang pemilu, tapi di juga itu Mner dia membahas tentang isu-isu HAM juga, isu-isu kesetaraan gender juga, baru ada tentang masyarakat adat. Jadi bukan cuma pemilu, berbagai macam pengetahuan yang fokus Selitik itu boleh mau jalankan di kerja organisasi, orang mau sebut itu ada berapa macam di Selitik ini. Pastinya orang tidak saling menggurui, tapi orang berbagi pengetahuan. Karena Selitik lahir itu bukan karena orang yang paling tahu, tapi orang perlu juga pengetahuan dari teman lain. Jadi sekolah demokrasi Trisakti ini jadi ruang belajar bersama. Sekolah jelas sekolah. Trisakti ini benar game ini mohon sedetik berefleksi tentang gagasan Soekarno. Siapa orang pakai kata Trisakti ini dia. Tahun 1964 Soekarno itu pertama kali bilang nih kata Trisakti ini dia pada pidato pertama itu. Nah, siapa orang pakai Trisakti ini dalam konteks itu benar Soekarno itu dia banyak macam. Soekarno presiden pertama Republik Indonesia ini presiden pertama. Dari dia berefleksi mengenang jasa pahlawan pertama itu benar. Yang kedua Trisakti Bung Karno ini yang dikatakan oleh Bung Karno pada pidato 1964 itu dia mau membakar rakyat Indonesia benar bahwa orang ini mesti tiga yang perlu. Pertama berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian kebudayaan. Nah, semangat itu Soekarno gaungkan pada 1964 itu benar. Jadi semangat semangat 17 Agustusan itu benar. Nah, dari gagasan itu yang Soekarno bilang Selitik berefleksi, kira-kira ini yang paling pas supaya apa yang orang mau jalankan ke depan ada DP track recordnya, DP role model. Itulah Selitik pakai Trisakti Bung Karno itu jadi orang acuan gerakan. Dalam sekolah demokrasi Trisakti, siapapun pemuda atau orang yang mau belajar sama-sama, orang punya 3 kategori ini yang mau menyadarkan orang siapa orang tuh. Kalau orang so mengerti apa ini Trisakti Bung Karno tuh, mulai dari berdaulat di politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian berbudaya, setidaknya pengetahuan ini benar boleh mau jadi bekal buat orang pemuda atau siapapun yang mau belajar di sekolah demokrasi Trisakti ini bisa mempengaruhi orang lain dalam rangka mewujudkan kira-kira demokrasi yang seperti apa yang idealnya Tom mau. Begitu kira-kira. Jadi sekolah demokrasi Trisakti ini diinisiasi oleh teman-teman Gemeni Tomon sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi saya sempat baca di media baru-baru diperkenalkan secara resmi ke publik walaupun aktivitas sudah lama, gerakan teman-teman sudah lama, tapi diperkenalkan secara resmi ke publik di Kobong Om Tani Languan di rumah senior Bung Doni Rumagit di kebun. Boleh singgung sedikit soal itu Bung Leon, kenapa baru launching ini memanfaatkan momen ini, dan apakah tempat itu juga penting ketika mendeklarasikan sekolah demokrasi Trisakti di Kobong Om Tani Languan? Jadi seperti yang kita singgung di awal Selitik ini kan lahir, gagasan ini muncul di beberapa tahun lalu, itu sekitar 2020 itu pasca pemilu. Nah, Gemeni Tomohon itu sadar dengan berbagai keterbatasan. Pasang surut organisasi itu pasti ada. Mulai dari banyaknya anggota Gemeni sampai tiba-tiba dia sedikit, dan tiba-tiba tinggal berapa orang. Nah, orang-orang ini yang sudah merumuskan ini orang sadar nak bisa memaksa orang mesti di tempat yang sama. Nah, orang-orang ini berpencar, entah dia mau jadi, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi politisi, bahkan orang balik ke kampung jadi
jadi petani bahkan benar membantu sampai keluarga masing-masing. Nah sehingga itu benar orang bukan kendala juga sih, tantangan Pak orang bagaimana ini sekolah demokrasi Trisakti ini tetap boleh mau di launching, boleh di launching, bisa di publik boleh mau tahu ini Sedetik ini sudah ada. Yeah. Nah dengan keterbatasan itu timbullah satu momen yang digerakkan oleh teman-teman Kelung, baru ada teman-teman Mapatik, dorang punya gagasan visi misi yang menurut orang sekolah demokrasi Trisakti itu sama orang misinya. Tiba-tiba kita tahu orang mau bikin Kelung dan Mapatik itu mau bikin kegiatan sosialisasi dalam rangka partisipasi pengawasan dalam rangka pemilu tahun 2004 itu di Kebun Umtani. Di Kebun Umtani. Nah, mungkin kebetulan karena Kebun Umtani ini pemilik itu senior Gemini. Iya. Tapi yang orang lihat di situ bukan bukan seniornya. Tapi pemilik ini punya kesadaran dan ya kita melihat itu dia ada visi misi yang sama. Mulai dari sama-sama dia punya kesadaran lingkungan dan sama-sama juga punya kesadaran yang sejatinya Sedetik ini pegang. Kan ada 3 tadi itu politik, mandiri ekonomi dan berkepribadian budaya. Orang lihat ini benar ternyata ada Pak Bung Doni ini. Dan ada di tempat itu Kebun Umtani Langoan. Dan ada di tempat Kebun Umtani Langoan. Sehingga karena dorong teman-teman Mapatik dan Kelung itu berinisiasi bikin di situ, punyalah kesadaran kita benar kira-kira boleh enggak dengan momen yang tepat itu Sedetik boleh launching di situ. Ya. Bukan kebetulan juga teman-teman penggerak Sekolah Demokrasi Trisakti berkumpul bersama-sama di tempat yang mengembangkan sistem pertanian terpadu dan semua organik. Ya, luar biasa. Kira-kira begitu, ya. Bung Leon tadi sempat digambarkan tentang Sedetik. Kira-kira untuk mempertegas ini, sebenarnya seperti apa konsep Sedetik itu? Apa hal konkret yang akan dikerjakan oleh Sedetik ini? Karena dia sekolah, tentu supaya apa yang orang cita-citakan atau orang tujuan boleh mau tercapai, Sedetik itu pakai 2 konsep pengumpulan kekuatan atau DP nama match forming dan penggunaan kekuatan atau DP nama match mending. Nah, 2 konsep ini dalam konteks Sedetik, kekuatan apa sih yang Sedetik maksudkan di sini? Nah, Sedetik yakin kekuatan yang orang maksudkan di sini adalah pengetahuan. Nah, ketika orang pemuda yang sama-sama di Sedetik, siapapun itu yang bergabung punya pengetahuan yang mumpuni, yang cukup dalam rangka upaya-upaya suksesnya demokrasi yang ideal seperti apa, tentu yang lebih positif, lebih baik ke depan. Orang tahu itu nyenak gampang dan perlu pembekalan itu pengetahuan lah, pengetahuan yang orang boleh terima dan setelah orang sudah dapat itu kekuatan yang sudah dapat itu barulah orang penggunaan kekuatan. Penggunaan kekuatan yang orang maksudkan di situ, apa yang orang dapat itu yang orang mau bikin di lapangan. Nah, Sedetik ini kan orang lebih memperluas lebih memperluas lagi. Siapa DP kata sembarang pemuda boleh masuk. Karena orang belajar dari pengalaman, orang belajar karena keterbatasan cuma orang akhirnya ketika orang balik pulang ke tempat masing-masing sudah tahu mau kemana, bingung. Nah, Sedetik itu berefleksi dari pengalaman itu. Jadi orang baking di Langoan itu, siapapun yang boleh mau bergabung di situ boleh mau masuk di situ. Jadi waktu deklarasi itu bukan lagi cuma teman-teman GMNI di situ ya? Karena pengalaman itu balik ke kampung masing-masing, orang mesti berpikir bagaimana supaya orang ada di mana-mana. Jadi pemuda Minahasa, Mingsel, Bitung dan dari manapun orang ada itu bisa bersama-sama dengan Sedetik. Nah, penggunaan kekuatan itu yang orang maksudnya karena orang ada berapa pemuda yang dari berapa daerah, orang ini akan kembali ke kampung masing-masing for menjamurkan tuh pengetahuan Sedetik yang sukasi. Begitu kira-kira. Ya. Jadi selain yang saya lihat sebelumnya, diskusi-diskusi rutin kan sudah ada yang dibuat oleh
sedetik. Kemudian ada sekali-sekali saya lihat juga ternyata ada pelatihan-pelatihan khusus untuk teman-teman. Adakah program-program rutin juga yang dibuat oleh sedetik, dan kira-kira model belajar bersama itu seperti apa? Kalau program-program yang orang melakukan dan akan melakukan sampai berikutnya itu tentu cara belajar orang itu nak kaku, nak seperti sekolah-sekolah formal yang seperti orang tahu. Dimanapun orang boleh mau duduk berkumpul, menurut kita itu jadi ruang bersama for orang mau belajar. Jadi pertama benar yang sedikit mau tegaskan, tempat itu jadi masalah for orang mau belajar. Kedua, cara bagaimana orang mau belajar pastinya nak kaku. Orang jo ngopi-ngopi seperti biasa itu, tanya berbagai pengalaman dari A, B, C, siapapun orang itu, sangat bermanfaat buat orang sih, benar. Yang paling pokok pengetahuan itu sampai ketika proses belajar. Iya. Jadi ada kita juga sempat tangkap ternyata teman-teman sedetik menyiapkan kurikulum khusus ya untuk belajar tentang demokrasi, termasuk demokrasi elektoral ya. Iya. Orang sempat bahas itu kurikulum sedetik itu bagaimana orang kira-kira tentang demokrasi itu benar, no? Cuma sampai sekarang masih tahap penyelesaian. Iya. Dan baru kemudian nilai-nilai kultural lokal, terutama Minahasa, ternyata juga jadi bagian penting ya, materi pembelajaran di Sekolah Demokrasi Trisakti ini. Ya, Bung Leon, paling terakhir ini, ketika teman-teman datang, apa yang dorang mau dapat di situ? Mempertegas kembali. Kedua, apa yang teman-teman penggerak harapkan ketika teman-teman datang dan belajar? Apa yang diharapkan lebih sesudah itu? Terutama dari teman-teman tadi bilang kan, ketika dorang datang, mereka belajar kemana saja atau mereka boleh kemudian membawa pengetahuan itu. Tapi lebih konkret lagi kira-kira apa? Apakah dorang mau disiapkan jadi penyelenggara pemilu misalnya? Atau dipersiapkan untuk jadi kader demokrasi memang yang bisa ada di mana saja kira-kira? Oke. Kalau menurut kita, teman-teman yang ada di Sedetik itu, output dari dorang masuk di Sedetik itu kalau cuma sampai di penyelenggara pemilu, menurut itu terlalu kecil, Nah, kita punya harapan dari orang sama-sama ini dia, yang orang boleh mau dapat dari hal. Jadi kok begini, proses demokrasi, orang mau mencita-citakan demokrasi ideal itu tentu orang mesti mulai dari dalam sendiri, Nah, karena dia ruang belajar bersama, setidaknya yang pengetahuan orang boleh saling berbagi itu, terutama tentang kesetaraan. Karena tadi sempat singgung tentang nilai-nilai budaya. Sedetik juga pakai prinsip setara, egaliter. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi tidak ada yang sembah dan menyembah. Itu pertama. Supaya membangkitkan kepercayaan diri. Karena kalau ada sembah dan menyembah, secara nak langsung dorang sudah terintimidasi. Dan itu nak bisa berkembang berikutnya. Proses pembelajaran itu nak masuk. Karena ada yang siapa di atas, siapa yang di bawah. Tapi kalau dari dalam sendiri orang boleh mau menciptakan itu kebiasaan itu saling menghargai, terlebih khusus dari ruang-ruang paling terkecil orang itu, nyanda ada rasis, nyanda ada pelecehan di situ, nyanda ada saling sentimen pribadi bahkan, terasa itu pengetahuan yang paling dasar orang mau dapat di situ, Setidaknya kesadaran itu orang backing dulu bersama supaya orang boleh melompat ke lebih jauh, Jadi orang dari hal-hal kecil begitu tak bisa, menurut kita masih bermimpi orang itu menjadi begitu. Jadi yang dapat pertama orang itu paling kecil itu tidak ada yang sembah dan menyembah. Orang sama. Ner guru, kita guru. Ner murid, kita murid. Begitu. Jadi baik penggerak, peserta yang ikut datang, kemudian baru teman-teman fasilitator atau yang akan mau berbagi pengetahuan tetap dalam posisi setara. Ya. Bung Leon, masih banyak yang kita mau diskusikan tentang Sekolah Demokrasi Trisakti. Termasuk juga hal menarik yang mungkin kita diskusikan lebih lanjut adalah
membahas tentang persoalan-persoalan demokrasi di Indonesia hari ini. Tapi kita simpan untuk waktu yang berikut. Terima kasih sudah hadir di Kelumba Cerita untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah berbagi. Kita berharap cerita Bung Leon dan teman-teman Sekolah Demokrasi Trisakti akan menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Paling tidak inisiatif, kemauan, dan kemudian melakukan secara konkret ide-ide di kepala itu tuh, dilakukan secara langsung. Harapannya bisa, walaupun kecil, bisa memberi kontribusi dalam konteks ini tadi demokrasi ya, perubahan demokrasi di. Walaupun banyak yang pesimis, teman-teman masih tetap optimis ya. Optimis sekali, Mas. Ya, untuk terus berjuang mengembalikan demokrasi itu pada identitasnya yang sesungguhnya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di Kelumba Cerita. Bung Leon, salam untuk teman-teman sedetik. Tetap semangat untuk berjuang dan bergerak. Ya, merdeka. Merdeka benar. Baik. Demikian Kelumba Cerita edisi kali ini yang membahas secara khusus tentang Sekolah Demokrasi Trisakti yang diinisiasi oleh teman-teman pemuda Minahasa yang luar biasa, teman-teman pemuda yang inspiratif, yang bisa memotivasi kita dan memantik inspirasi untuk menjadi pelopor dan penggerak dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Selalu menyimak Kelumba Cerita. Kita tetap terus berdiskusi, saling berbagi untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Kita harus yakin bersama bahwa diskusi-diskusi kita di Kelumba Cerita bisa memberi sesuatu walau sedikit bagi kita. Makasih banyak Bung Leon. Makasih banyak semua yang tetap setia dengan Kelumba Cerita. Tabea Sigi Wangko.